Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami di mata kuliah Teknologi Informasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Arif Prabowo, jabatan sebagai Ketua Kelompok di kelompok 1, dengan NIM F1G1 22025, asal Kolaka, hobi programming. Perkenalkan, nama saya Nugroho Octavian, saya sebagai moderator, dan NIM saya F1G1 22041, asal saya Kota Kendari, hobi saya main futsal. Perkenalkan, nama saya Wada Nanang Destriani, saya sebagai notulis, NIM saya F1G1 22065, asal saya Kota Kendari, hobi saya jalan-jalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfal Albarza, saya sebagai anggota dengan NIM F1G1 22009. Saya berasal dari Una Timur, hobi saya sepak bola dan bela diri. Perkenalkan, nama saya Marsha Pratiwi, saya sebagai anggota. NIM saya F1G1 22007. Asal saya Kolaka, hobi saya menonton film. Perkenalkan, nama saya Indah Puspitasari, saya sebagai anggota. Saya asal Bombana, hobi saya menari. Oke, untuk materi yang akan kami presentasikan adalah yang pertama, sejarah perkembangan komputer, yang kedua, hidup tanpa komputer, yang ketiga, mesin proses informasi, yang keempat, klasifikasi atau pengelompokan komputer, yang kelima, revolusi internet. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer. Komputer ditemukan pada tahun 1822. Seorang ahli matematika asal Inggris yang bernama Charles Babbage. Komputer berasal dari kata to computer yang berarti berhitung. Babbage bermaksud menciptakan mesin hitung bertenaga uap dan dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut diberi nama Difference Engine dan digadang-gadang komputer pertama di dunia. Prinsip kerja dimiliki mesin tersebut sama seperti mesin yang lain, yakni mampu melakukan menghitung angka-angka atau komputasi. Hingga pada tahun 1890, seorang penemu bernama Hermann Holler membuat sebuah sistem kartu menghitung hasil sensu AS dilakukan pada tahun 1880. Holler mengembangkan potensinya di era teknologi hingga berakhir sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Selanjutnya, di dalam RPP di situ diperlihatkan tentang komputer pada masa lalu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan membacakan materi 2, hidup tanpa komputer. Mungkin sebagian masyarakat di era globalisasi mendengar kata hidup tanpa komputer pasti akan menjawab tidak bisa, karena komputer sudah sangat membantu, dan dengan adanya komputer sangat mudah untuk mendapatkan informasi penting sejak tahun 1990-an. Komputer sudah menjadi alat pembantu untuk kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bergabungnya komputer dan internet di masa kini telah menjadi tangga tinggi untuk perkembangan teknologi di tahun-tahun yang akan datang. Dengan begitu, membuat perpindahan informasi dan komunikasi secara cepat dan hidup bersosialisasi juga menjadi erat. Selain itu, komputer juga menjadi alat pembantu pekerjaan manusia, juga dapat digunakan untuk memproses atau memuat informasi dengan menggunakan internet. Internet adalah sebuah jaringan komputer raksasa yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Pemanfaatan internet juga sudah menjadi kebutuhan informasi dan komunikasi. Selain itu, komputer juga menjadi alat pembantu pekerjaan manusia, juga dapat digunakan untuk memproses atau memuat informasi dengan menggunakan internet. Internet adalah sebuah jaringan komputer raksasa yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Pemanfaatan internet juga menjadi kebutuhan informasi dan komunikasi. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi ketiga, yaitu mesin proses informasi. Mesin proses informasi terdiri dari beberapa perangkat keras, salah satunya yang terpenting adalah CPU.
CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, merupakan perangkat keras komputer yang juga disebut sebagai unit pengolah pusat atau UPP pada komputer. Fungsi CPU sendiri adalah sebagai kalkulator. Cuma perbedaan antara CPU dan kalkulator di mana CPU ini lebih kuat daya pemrosesnya bila dibandingkan dengan kalkulator biasa. Adapun fungsi utama CPU adalah melakukan berbagai operasi, termasuk operasi aritmatika dan logika terhadap data yang datang dari memori atau informasi yang dimasukkan melalui perangkat keras, seperti papan ketik atau keyboard, pemindai, tuas kontrol, maupun tetikus. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari media penyimpan, seperti cakram keras, disket, cakram padat, maupun pita perekam. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada memori fisik atau RAM, yang mana setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dikehendaki. Mesin pengolah pada soal ini identik dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang berfungsi secara khusus untuk mengolah informasi-informasi yang ada. Sistem informasi merupakan contoh dari perangkat lunak pada mesin pengolah informasi. Sistem informasi bisa berupa perangkat lunak desktop atau berupa website. Sistem informasi sendiri memiliki beberapa komponen, yaitu 1. Perangkat keras, 2. Perangkat lunak, 3. Prosedur, 4. Pengguna, 5. Database, dan yang keenam jaringan atau komunikasi. Baik, saya akan menjelaskan materi keempat dan kelima, yaitu klasifikasi atau pengelompokan komputer dan revolusi internet. Komputer berdasarkan data yang diolah dibagi menjadi 3. 1. Komputer analog. Komputer ini merupakan komputer yang digunakan untuk menerima sinyal analog. Biasanya digunakan untuk melakukan pengecekan untuk data yang tidak berbentuk angka, karena data yang didapatkan adalah data yang bersifat gelombang. Komputer ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan suatu keadaan. Sebagai contoh, komputer ini digunakan untuk melakukan pengecekan suhu, penghitung aliran BBM pada SPBU, mengukur kekuatan cahaya, dan lain-lain. Komputer ini banyak digunakan untuk kegiatan ilmiah. 2. Komputer digital. Komputer ini merupakan komputer yang kebanyakan yang kita kenal. Data yang diterimanya adalah data yang sudah berupa data digital, sedangkan fungsinya digunakan untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, huruf, tanda baca, dan lain-lain. 3. Komputer hibrid. Komputer hibrid merupakan komputer yang memiliki kemampuan dari komputer analog dan komputer digital. Komputer jenis ini diperuntukkan untuk pengolahan data yang sifatnya baik kuantitatif maupun kualitatif. Dengan perkataan lain, data kuantitatif yang diolah menghasilkan data kualitatifnya dan sebaliknya. Klasifikasi komputer terbagi atas 6, yaitu 1. Microcontroller. Microcontroller memiliki semua peralatan pokoknya sebagai sebuah komputer dalam satu chip. Peralatan tersebut diantaranya adalah pemrosesan atau processing, memori, input, dan output. Kadangkala pada microcontroller ini beberapa chip digabungkan dalam satu papan rangkaian. Perangkat ini sangat ideal untuk mengerjakan sesuatu yang bersifat khusus, sehingga aplikasi yang diisikan ke dalam komputer ini adalah aplikasi yang bersifat dedicated. Jika dilihat dari harga, microcontroller ini harganya umumnya lebih murah dibandingkan dengan komputer lainnya, karena perangkatnya relatif sederhana.
Contoh alat ini diantaranya adalah komputer yang digunakan pada mobil untuk mengatur kestabilan mesin, alat untuk pengatur lampu lalu lintas. Dua, mikrokomputer. Komputer ini khususnya digunakan untuk single user, biasa disebut juga dengan komputer desktop atau komputer pribadi. Komputer ini sudah dirancang sedemikian rupa untuk mampu berinteraksi dengan penggunanya. Penggunanya sangat populer pada penggunaan di rumah atau untuk perjalanan aplikasi bisnis. 3. Engineering workstation. Komputer ini lebih powerful apabila dibandingkan dengan komputer pribadi. Umumnya komputer ini digunakan untuk menjalankan aplikasi yang dipakai oleh para ahli teknik dalam melakukan perhitungan dan penyelesaian pekerjaannya. Aplikasi yang digunakan lebih cenderung kepada software yang banyak melakukan berbagai perhitungan, baik secara 3 dimensi maupun secara matematika lainnya. Contoh aplikasi yang digunakan untuk komputer golongan ini adalah CAD atau Computer Aided Design yang digunakan untuk melakukan perancangan gambar teknik. 4. Mini komputer. Komputer ini umumnya digunakan untuk banyak pemakai pada saat yang bersamaan dan time shared. Time shared ini artinya memungkinkan komputer tersebut untuk digunakan oleh beberapa pemakai sekaligus secara bersama-sama, dan komputer akan membagi waktunya bergantian untuk masing-masing pemakai. Tentunya penggantian waktu layanan ini tidak terlalu terasa bagi pemakai, mengingat pembagian waktunya dihitung dalam waktu yang sangat sempit atau dalam satuan per 1000 detik, tergantung sistem yang digunakan. Pelayanan pada penggunanya lebih dititik beratkan pada proses, bukan terhadap interaksi pengguna komputer tersebut. Contoh komputer yang termasuk ke dalam golongan ini adalah IBM AS. Komputer ini lebih cenderung digunakan pada untuk suatu kelompok pengguna atau per departemen pada perusahaan besar. 5. Mainframe. Pada tahap awal mulainya era komputerisasi, mainframe merupakan satu-satunya komputer yang ada pada waktu itu. Mainframe ini dapat melayani ratusan penggunanya pada saat yang bersamaan. Komputer ini mirip dengan mini komputer namun lebih besar dan lebih mahal. Penggunanya umumnya untuk pengolahan data dari satu divisi atau perusahaan besar yang membutuhkan pengolahan yang cukup berat. 6. Superkomputer. Komputer ini merupakan komputer yang powerful yang ada. Aplikasi yang digunakan biasanya lebih cenderung untuk penelitian ilmiah. Komputer ini biasanya memiliki beberapa prosesor sekaligus untuk menjalankan tugasnya. Revolusi internet. Revolusi digital adalah perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital yang telah terjadi sejak tahun 1980 dan berlanjut sampai hari ini. Revolusi itu pada awalnya mungkin dipicu oleh sebuah generasi remaja yang lahir pada tahun 80-an. Internet bermula saat militer pertahanan Amerika Serikat membuat sebuah riset bagaimana menghubungkan satu komputer dengan komputer lain dalam militer. Tahun 1969 dikenal dengan nama ARPANET. Tahun 1972, Roy Tomlinson menciptakan program email untuk ARPANET sekaligus pencipta ikon. Tahun 1973, program ARPANET mulai dikembangkan luar Amerika Serikat. Ide internet pertama kali merupakan gagasan ahli komputer yaitu Vinton Cerf dan Bob Kahn. Tahun 1998, Jarkko Oikarinen dari Finlandia menemukan
IRC atau International Relay Chat. Tahun 1990, tim Berners-Lee menemukan program penjelajah atau browser. Program ini disebut WWW, World Wide Web. Tahun 1994, situs internet mencapai 3.000 alamat dan tahun tersebut adalah kelahiran Yahoo. Internet memiliki pengertian yang tidak terbatas. Semua orang bisa mendefinisikan internet sesuai dengan perspektif atau sudut pandang masing-masing, sesuai apa yang dirasakan setelah penggunaan internet. Baiklah, itulah materi yang saya bacakan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.